Cerita bermula dengan seorang bernama Amane Fujimiya yang berjalan pulang ke rumah ketika sedang hujan deras. Di tengah perjalanan, dia bertemu seorang gadis cantik yang sedang duduk sendirian di sebuah ayunan taman dengan tatapan kosong. Awalnya, dia mau mengabaikannya dan lanjut pulang. Namun, ketika melihatnya menangis, Amane langsung menghampiri dan meminjamkan payung miliknya. Arigato. Esok harinya di sekolah, karena kejadian kemarin, Amane jadi terkena demam sampai membuat temannya khawatir. Gadis yang sebelumnya Amane bantu adalah Shina Mahiru, murid paling populer yang bahkan sampai dijuluki bidadari karena hebat dalam segala hal, tapi tetap rendah hati sehingga membuat semua murid laki-laki ingin menjadi pacarnya. Pulang ke rumah seperti biasa tanpa berharap apa-apa. Dia melihat Shina tepat di depannya, menunggu untuk mengembalikan payung miliknya. Karena Amane sangat lelah dan ingin cepat masuk rumah, dia berkata bahwa alasannya menolong kemarin hanyalah keinginan egoisnya, sehingga Shina tidak perlu membalas kebaikannya. Berjalan ke depan pintu, Amane jatuh dan mau pingsan sehingga Shina langsung membantunya, yang ketika pintu dibuka, terlihat ruangan ini sangat kotor. Karena itulah, Shina meminta Amane untuk berganti pakaian terlebih dahulu dan menunggunya kembali membawakan makanan untuknya. Sebab apapun alasan Amane membantunya kemarin, tetap saja karena dialah Shina bisa merasa lebih baik. Beberapa menit setelahnya, Shina datang kembali membawakan bubur hangat yang rasanya sangat enak. Merasa kagum dengan Shina yang ternyata juga bisa memasak, Amane lanjut bertanya mengapa Shina duduk sendirian kemarin dan apakah itu karena dia bertengkar dengan pacarnya. Menjawab bahwa dia tidak punya pacar dan tidak berencana punya pacar. Shina lanjut berkata bahwa alasannya hanya karena ingin menenangkan dirinya sendiri. Esok harinya, ketika Amane mau melupakan kejadian kemarin dan berpura-pura tidak kenal, sebab walaupun mereka tinggal bersebelahan dalam satu gedung apartemen, itu semua cuma kebetulan. Tiba-tiba saja ketika dia melamun di balkon, Shina yang melihat Amane hanya meminum jelly untuk makan malam, meminta Amane untuk berhenti menjalani hidup yang seperti itu dan langsung mengantarkan sekotak makanan buatannya sendiri untuknya. ちゃんとご飯を食べて。 Esok harinya, ketika Amane mengembalikan kotak makanan itu, Shina lagi-lagi memberinya makanan untuk makan malam. Mengatakan bahwa Shina tidak perlu repot-repot, sebab sudah tidak berhutang budi apapun. Dia malah berkata bahwa dia melakukan ini untuk dirinya sendiri sebab senang melakukannya. Setelah ini, setiap harinya, Shina selalu memberikan makanan kepada Amane setiap kali dia mengembalikan kotak makanan itu. Suatu hari, Shina datang ke tempat Amane sebab tumben sekali belum mengembalikan kotak makanannya. Ketika dia membuka pintu, terlihat sampah-sampah itu yang belum juga dibersihkan sehingga Shina meminta agar dia bisa ikut membantu membersihkannya. Mulai bersih-bersih bersama dimulai dari mengumpulkan botol minuman. Ketika Shina mau membersihkan debu di atas, dia terpeleset baju yang ketika mau jatuh, Amane langsung refleks menangkapnya. Walau Shina sedikit terkejut, mereka akhirnya berhasil membersihkan ruangan ini, sehingga untuk berterima kasih, Amane memesan pizza untuk makan malam. Karena ekspresi Shina terlihat sangat menikmati, Amane bertanya apakah ini pertama kali dia memakannya, di mana Shina menjawab iya, sebab di rumah orang tuanya, mereka punya pembantu yang selalu membuatkan makanan untuknya, sehingga Shina tidak pernah merasakan makanan dari luar rumah. Esok harinya, ketika Amane berjalan pulang, dia lagi-lagi bertemu Shina yang sedang duduk sendirian di taman sehingga bertanya apa yang dia lakukan. Melihat banyak bulu-bulu di pakaiannya, Amane berkata apakah Shina sedang bermain dengan seekor kucing, di mana dia menjawab bahwa sebenarnya dia habis membantu kucing yang tidak bisa turun dari atas pohon. Melihat kaki Shina yang luka-luka, Amane jadi yakin Shina duduk di sini karena kesulitan berjalan pulang sehingga Amane meminta Shina untuk menunggunya sebentar. Beberapa menit setelahnya, Amane kembali membawakan kotak pertolongan pertama dan menyuruh Shina melepas kaos kakinya agar dia bisa memasang perban. Menempelkan es lalu memasangnya. Setelah selesai, Amane kemudian menyuruh Shina memakai jaket jika dia tidak ingin ada orang lain yang melihatnya bersamanya. Dengan wajah terkejut, Shina kemudian melakukannya, di mana Amane kemudian menggendongnya pulang. Berterima kasih karena telah membantunya. Esok harinya, ketika dia memberi Amane makanan seperti biasanya, Amane bertanya apakah lukanya sudah mendingan. Tersenyum dan berterima kasih, Shina lanjut berkata jika Amane mau makan lebih banyak, dia bisa memasakkannya langsung di tempat Amane.
mengatakan bahwa yang Shina lakukan sudah lebih dari cukup. Shina berkata bahwa dia akan memasak di tempat Amane jika dia mau membayar setengah dari biaya bahan makanannya. Merasa senang sebab dia tidak akan terlalu merepotkan Shina. Amane jadi berkata bukankah akan berbahaya jika Shina berduaan saja dengan dirinya. Menatap Amane dengan wajah serius, Shina mengatakan jika Amane macam-macam, maka dia akan membuat Amane tidak bisa berdiri lagi kaki ketiganya. Namun, di balik candaan tegasnya, Shina sudah tahu bahwa Amane bukan orang seperti itu, sebab lagi pula dia terlihat tidak tertarik dengannya. Keesokan harinya, Shina benar-benar datang ke tempat Amane dan mulai memasak. Sementara itu, Amane yang menunggu hanya bisa duduk diam sambil memperhatikannya. Suasana ini terasa aneh baginya, sebab sudah seperti pasangan suami istri. Menyadari Amane yang terus melihatnya, Shina jadi berkata agar Amane tidak memikirkan hal aneh-aneh. Saat makanan sudah siap, terlihat makanan ini sangat enak sampai membuat Amane takjub. Di mana selesai makan, mereka berdua lanjut mencuci piring bersama sehingga ini semakin mirip seperti pasangan yang baru menikah. Esok harinya, setelah makan bersama, terlihat Shina sedang memeriksa kembali apakah dia menjawab soal-soal ujian tadi siang dengan benar, di mana itu membuat Amane bertanya berapa nilai yang mungkin Shina dapatkan. Menjawab dengan percaya diri bahwa dia akan mendapatkan nilai 100. Amane yang memuji Shina sangat rajin dan pekerja keras membuat Shina terlihat sedikit sedih di mana ketika dia pergi, ternyata kartu pelajarnya tertinggal, mengembalikan dan mengucapkan selamat malam. Karena kartu itu, Amane jadi tahu bahwa 4 hari lagi merupakan ulang tahun Shina, sehingga keesokan harinya, ketika Shina sedang memasak seperti biasa, Amane bertanya apakah ada hal yang Shina inginkan. Walau merasa heran karena tiba-tiba ditanya, Shina menjawab bahwa dia ingin punya batu asahan berkualitas tinggi, sehingga ini membuat Amane terheran-heran sendiri. Karena itulah, esok harinya Amane jadi bertanya kepada Akazawa dan pacarnya, hadiah apa yang akan disukai oleh seorang gadis. Penasaran, Chitose bertanya sejak kapan Amane punya pacar, di mana dia menjawab bahwa itu hanya untuk diberikan kepada seseorang yang dia kenal, menyarankan bahwa perlengkapan kosmetik akan menjadi hadiah yang bagus. Ketika hari itu tiba, selesai makan bersama, Amane duduk di sebelah Shina lalu memberikan hadiah itu. Bertanya, untuk apa hal ini? Amane menjawab, bukankah ini hari ulang tahunmu? Mengatakan bahwa Shina tidak memberitahu seorang pun tentang hari ulang tahunnya. Shina jadi bertanya, apakah Amane jadi seorang penguntit sekarang ini? Tentunya, Amane mengatakan bahwa dia mengetahui hal itu dari kartu identitas Shina yang tertinggal sebelumnya. Ketika Shina berkata bahwa Amane tidak perlu melakukannya karena dia tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya, Amane menjawab bahwa dia hanya melakukan ini sebagai rasa terima kasih karena Shina selalu masak untuknya. Membuka hadiahnya, Amane berkata bahwa dia memilih itu karena akan sangat cocok dengan keseharian Shina, sebab akan membuat tangannya tetap lembut walau melakukan banyak pekerjaan rumah. Merasa senang karena ini sangat berguna. Ternyata, Amane juga memberinya boneka beruang yang walau dia berkata cuma iseng, namun terlihat Shina sangat menyukainya dan bahkan akan menjaganya dengan baik. Melihat itu, muncul perasaan sangat aneh di dalam hati Amane yang mungkin saja dia mulai mempunyai perasaan terhadap Shina. Esok harinya, Amane mendapat tamu tak terduga yaitu ibunya sendiri yang datang untuk melihat apakah Amane baik-baik saja, meminta untuk tidak repot-repot dan menyuruhnya pulang. Ketika ibunya masuk, terlihat Amane masih menjadi anak durhaka seperti biasanya. Namun, ada peningkatan drastis sebab ruangan ini terlihat sangat bersih sekali. Ketika ibunya mau memeriksa kamar Amane, dia langsung panik sendiri sebab sebelumnya dia memberi Shina kunci apartemen dan menyuruhnya untuk bersembunyi di kamar saat mendengar suara ibunya agar dia tidak berpikir yang macam-macam. Memperingatkan ibunya bahwa di kamar sedang ada PDD. Dia tetap memaksa masuk yang ketika pintu dibuka, terlihat Shina sedang tidur yang saking cantiknya, ibunya yang sangat kagum dengan Amane yang bisa berpacaran dengan bidadari kecil itu. Mengatakan bahwa mereka berdua cuma teman. Shina yang mendengar keributan itu jadi terbangun sehingga si ibu jadi bertanya, siapa namamu, wahai pacar Amane? Dengan terkejut, dia menjawab namanya adalah Mahiru Shina. Berkata bahwa Shina boleh memanggilnya Shihoko. Shina kemudian berusaha meluruskan kesalahpahaman ini bahwa dia di sini hanya untuk memasak sebab Amane tidak bisa melakukannya. Namanya juga orang tua. Si ibu tidak mendengarkan dan malah berkata bahwa dia sangat senang sebab Amane punya pacar yang mau merawatnya dan bahkan
meminta nomor telepon Shina sebelum pergi. Meminta maaf kepada Shina karena kelakuan ibunya. Shina berkata bahwa dia sangat senang melihat ibu Amane yang sangat peduli kepadanya. Mengembalikan kunci apartemen Amane kepadanya, dia berkata bahwa tidak masalah jika Shina tetap membawanya, sebab dia tidak akan repot-repot membukakan pintu lagi jika Shina datang ke tempat ini. Mengatakan bagaimana jika nanti terjadi sesuatu. Amane berkata bahwa dia memberikan kunci itu karena percaya kepada Shina. Esok harinya di sekolah, terlihat Amane berhasil mendapat peringkat 21, sementara Shina seperti biasa menjadi yang pertama. Sepulang ke rumah, untuk merayakannya, Amane memberi Shina sebuah kue. Mengatakan bahwa Amane tidak perlu merayakannya sebab ini merupakan hal yang biasa baginya. Amane berkata bahwa Shina bisa mendapat peringkat 1 bukan karena kebetulan sebab dia sudah melihat sendiri betapa keras Shina berusaha setiap harinya sehingga dia memberinya kue untuk menghargai hal itu. Melihat Shina yang sangat senang ketika memakannya, Amane juga ikut senang di mana tiba-tiba saja Shina menyuapinya. Terkejut dan memakannya dengan perasaan malu, kini gantian dia menyuapi Shina agar dia tahu perasaan yang dia alami barusan. いたたまれなくなりました。 だろうな。 Esok harinya di sekolah, Chitose ingin agar Amane mengizinkan mereka berdua merayakan malam sebelum Natal di tempatnya. Menolak dan meminta mereka merayakan di lapangan saja. Ujung-ujungnya, Amane menyerah dan memperbolehkan mereka mampir ke tempatnya asal pulang sebelum makan malam. Memberitahu Shina bahwa mereka berdua akan datang kemari, Amane bertanya apa yang akan Shina lakukan. Mengatakan bahwa dia hanya akan menghabiskan waktu sendirian di rumah setelah menolak semua laki-laki yang mengajaknya sebab semua teman perempuannya sudah punya pacar. Ketika Amane bertanya apakah Shina tidak akan kesepian, walaupun Shina menjawab bahwa dia sudah biasa seperti ini. Amane yang melihat ekspresi kesepian itu langsung mengajak Shina untuk menghabiskan waktu berdua bersamanya saat Natal jika dia mau. Menerima ajakan itu, karena Amane juga tidak tahu mau melakukan apa, Shina mengajaknya bermain game bersama sebab dia belum pernah memainkannya sama sekali. Malam harinya, mereka berdua pun datang yang ketiga sedang bermesra-mesraan di depan Amane. Chitose yang melihat salju sudah mulai turun, langsung pergi keluar di mana dia dikejutkan dengan Shina yang ternyata berada di sana. Menjelaskan semuanya kepada mereka berdua, dimulai dari saat dia bertemu dengan Amane sampai dengan dirinya yang selalu membuatkan makan malam setelah melihat gaya hidup Amane yang tidak sehat. Mendengar semua penjelasan ini membuat Akazawa merasa bahwa mereka berdua seperti pasangan menikah, yang tentu itu langsung dibantah oleh mereka berdua sebab tidak mempunyai niat untuk berpacaran sama sekali. Meminta mereka berdua untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapa-siapa sebab ini akan menimbulkan masalah dan membuat Shina kerepotan. Chitose dan Akazawa setuju sebab Chitose berpikir tidak ada seorang pun yang akan percaya bahkan jika mereka memberitahu hal ini kepada orang lain. Karena ini pertama kali dia melihat Shina dari jarak sedekat ini, Chitose yang merasa gemas mau menyentuh pipinya di mana Amane langsung menghentikan itu sebab akan membuat Shina merasa tidak nyaman. Bertanya apakah Shina mau berteman dengannya, melihat mereka bersalaman, entah mengapa, membuat Amane juga ikut merasa senang. Setelah mereka berdua pergi, Amane meminta maaf kepada Shina karena kelakuan temannya di mana Shina berkata bahwa dia menikmati hal itu, sebab dia juga merasa senang bisa bertemu dengan orang-orang seperti mereka. Esok harinya, sesuai rencana, Shina bermain game di samping Amane yang karena dia kalah terus, Amane refleks menggenggam tangannya untuk mengajari Shina bagaimana cara memainkannya. Menyadari dirinya pegang-pegang sembarangan, Amane meminta maaf yang walau terkejut, Shina tidak marah sebab Amane bukan orang asing baginya. Lanjut bermain sampai mengikuti gerakan karakter game saking fokusnya. Shina tiba-tiba terjatuh ke pangkuan Amane yang membuatnya tertawa sebab Shina terlihat sangat menggemaskan. Selesai bermain, Amane kemudian memberinya hadiah Natal berupa dompet kecil yang bisa dia gunakan untuk menyimpan kunci yang Amane berikan kepadanya kemarin. Merasa sangat senang sekaligus terkejut sebab walau pakaian sehari-hari Amane terlihat biasa saja seperti ini, ternyata dia bisa memilih barang bagus juga. Mengatakan bahwa Shina lebih suka gaya Amane saat masih SMP, Amane berkata bahwa itu karena ibunya sehingga membuatnya bertanya-tanya bagaimana Shina bisa tahu yang ternyata itu juga karena ulah ibunya yang mengirim foto kepada Shina. Khawatir sebab pasti ibunya cerita yang aneh-aneh. Shina juga punya hadiah untuk Amane yaitu sebuah shawl. Merasa senang ketika menerimanya.
Amane yang mengatakan bahwa Shina terlihat sangat imut ketika tersenyum membuatnya malu dan langsung menutup wajah Amane menggunakan syal itu. Pergi keluar untuk melihat salju. Karena sangat dingin, Amane memakaikan syal di punjaknya dan berterima kasih kepada Shina sebab selama 2 bulan ini dia membuat hidupnya menjadi jauh lebih baik. Esok harinya ketika Shina datang untuk memasak seperti biasanya, karena wajahnya terlihat merah, Amane meminta Shina untuk memeriksa suhu tubuhnya. Mengetahui dia terkena demam, Amane menyuruh Shina beristirahat sementara dia yang akan memasak hari ini. Karena Shina terus bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja, Amane yang khawatir langsung membopongnya dan bertanya mau beristirahat di mana. Tidak mau Amane melihat kamarnya sebab sangat memalukan. Shina berkata bahwa dia akan tidur di kamar Amane saja, menaruhnya di sana dan menyuruhnya tidur. Saat Amane mau pergi, Shina memegang celananya sambil mengucapkan selamat malam. Karena khawatir Shina akan kabur dan memaksakan dirinya melakukan pekerjaan rumah, Amane menggenggam tangannya sambil berkata bahwa dia tidak akan pergi sebelum Shina tertidur. Esok harinya di pagi hari, Amane pergi memeriksa kondisi Shina yang karena masih belum sembuh sepenuhnya, Amane memberinya bubur hangat dan jeli untuk sarapan. Selesai makan, Amane kembali duduk di sana dan menemani Shina sebelum dia tidur. Menceritakan kepada Amane bahwa sebelumnya belum pernah ada seorang pun yang merawat dan berada di sampingnya ketika sakit selain pembantunya yang bernama Koyuki, di mana setelah Koyuki pulang ke rumahnya, Shina kembali sendirian. Mengatakan bahwa Shina tidak sendirian lagi kali ini sebab ada dirinya. Dengan sedikit malu, Amane berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan orang yang menghabiskan waktu bersamanya selama ini sakit, sehingga dia meminta Shina untuk tidur agar bisa cepat sembuh. Menggenggam tangannya sampai dia tertidur. Setelahnya, ini merupakan tahun baru yang ketika mereka berdua saling mendoakan satu sama lain, Amane mendapat pesan dari ayahnya yang akan berkunjung besok. Saat mau memberitahu Shina, ternyata dia sudah tertidur di pundaknya, sebab sepertinya dia belum sembuh sepenuhnya. Kembali menaruh Shina di kasurnya untuk beristirahat. Sebelum tidur, dia memegang pipinya sambil mengucapkan selamat malam. Pagi harinya, tumben sekali Shina masih tertidur sehingga untuk membangunkan, Amane menyentuh pipinya yang sangat menggemaskan, memberitahu Shina bahwa orang tuanya akan datang hari ini. Beberapa jam setelahnya, mereka berdua pun datang di mana si bapak berterima kasih kepada Shina karena telah menjaga Amane selama ini. Saat sedang mengobrol, ibunya memberitahu bahwa dia membawakan Shina kimono untuk pergi ke kuil bersama Amane. Menyuruh Amane berpakaian rapi agar tidak terlihat seperti wibu suram. Ketika selesai berdandan, terlihat Shina yang semakin menggemaskan sampai membuat Amane tidak bisa berkata-kata lagi. Memujinya yang terlihat cantik dan menggemaskan di saat yang sama. Sebelum pergi, Shina berbisik bahwa Amane juga terlihat keren sebab akan banyak orang yang tidak mengenalinya. Ketika pergi ke sana, terlihat semua orang memandang mereka berdua yang karena tempat ini sangat ramai sekali, Amane menggenggam tangan Shina agar tidak hilang. Selesai berdoa bersama, mereka pulang ke rumah yang sebelum Shina kembali ke apartemennya. Shina berterima kasih sebab hari ini terasa sangat menyenangkan. Esok harinya sebelum orang tua Amane pulang, mereka berjanji akan mengajak Shina berkunjung ke rumah di liburan musim panas nanti. Karena kejadian kemarin, rumor tentang Shina yang bergandengan tangan dengan seseorang saat mengunjungi kuil langsung tersebar namun mereka semua tidak ada yang tahu bahwa Amane lah orang yang bersamanya sebab dia terlihat ganteng seperti saya. Karena Akazawa tahu bahwa Amane lah orang yang sedang dibicarakan. Ketika menatapnya, Amane meminta Akazawa untuk diam jika sudah tahu. Sebelum ke rumah, selesai makan malam bersama. Mereka memutuskan untuk tenang dan menunggu rumor itu hilang dengan sendirinya sebab Amane berkata bahwa tidak mungkin ada yang percaya jika orang sepertinya menjadi pacar perempuan sempurna seperti Shina. Mendengar itu tentu Shina memarahi Amane yang selalu memandang rendah dirinya sendiri sebab di matanya Amane merupakan orang yang lembut, dapat bertanggung jawab, penuh perhatian dan juga terlihat keren jika berpakaian rapi. Menyadari apa yang baru dia katakan membuat Shina jadi malu-malu sendiri sampai menutupi wajahnya menggunakan bantal. Esok harinya, karena sudah mau hari Valentine, Chitose datang untuk bertanya coklat seperti apa yang harus dia berikan kepada Akazawa yang tentu Amane tidak tahu hal seperti itu. Dengan Shina yang juga berencana membuat coklat untuk diberikan kepada beberapa temannya termasuk Chitose. Itu membuatnya senang sebab Shina sudah menganggapnya teman.
Hari Valentine pun tiba, terlihat para murid perempuan berbondong-bondong memberikan coklat kepada Kadowaki sampai membuat murid laki-laki mau merubuhkan sekolah karena merasa sangat iri dengannya. Bertanya apakah Amane juga mendapat coklat dari Shina. Amane mengatakan bahwa dia tidak tahu dan juga tidak mengharap apa-apa walau kepingin. Selesai sekolah, dia mendapat coklat dari Chitose yang akan membuatnya merasakan manis dan pahit di saat bersamaan. Dengan Akazawa yang mendoakan agar Amane tidak masuk rumah sakit setelah memakannya. Ketika mereka berdua pergi, Amane yang melihat Kadowaki yang sepertinya akan kerepotan saat membawa pulang coklat sebanyak itu, langsung datang dan memberinya kantung plastik. Pulang ke rumah, Amane memakan coklat buatan Chitose yang karena dia memakan yang rasanya aneh, Amane terlihat tersiksa ketika memakannya, di mana untungnya Shina membawakan coklat panas yang rasanya sangat enak. Merasa aneh sebab tidak biasanya, Amane bertanya apakah Shina membuat coklat panas untuknya sebab sedang hari Valentine. Menjawab iya sambil malu-malu, Amane berterima kasih di mana Shina kemudian buru-buru kembali ke apartemennya dan meninggalkan coklat yang dia buat untuk Amane di belakang pintu. Saat dibuka, terdapat kartu ucapan terima kasih karena telah membantunya selama ini, di mana itu membuat Amane sangat bahagia ketika memakannya. Esok harinya di sekolah, Kadowaki berterima kasih kepada Amane karena telah membantunya kemarin. Di rumah, saat Amane membuka pintu, terlihat Shina yang sudah berada di sana masih menutup wajahnya dengan bantal karena masih teringat kejadian kemarin. Sebagai rasa terima kasih karena sudah dibuatkan coklat yang sangat enak oleh Shina. Esok harinya, Amane memberinya hadiah sambil berpakaian rapi. Hadiah itu merupakan sebuah gelang yang membuatnya terlihat sangat senang. Melihat sebuah amplop, Shina mengambilnya yang ternyata itu merupakan hadiah lain dari Amane berupa kartu yang bisa Shina gunakan untuk meminta apapun darinya. Mengatakan bahwa dia mau menggunakannya sekarang, Shina menyuruh Amane untuk memasangkan gelang itu ke tangannya. Melihat Shina yang semakin cantik ketika memakainya, Amane sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Esok harinya di sekolah, karena Akazawa sedang ribut dengan ayahnya, dia ingin menginap di tempat Amane selama beberapa hari sebab dianggap anak durhaka. Menyetujuinya, di sore hari terlihat Shina juga menyiapkan makanan untuknya di mana Akazawa sangat menikmati makanan ini. Sebelum tidur, dia memberitahu Amane bahwa dia ikut senang dengan dirinya yang sekarang sebab akhirnya ada orang yang peduli dengannya. Selama ini, murid-murid lain di sekolah hanya menganggap Amane seorang penyendiri berwajah suram sehingga Akazawa juga ikut senang dengan keberadaan Shina yang sangat mempedulikan dan mengerti kebaikan Amane. Berharap agar Amane dan Shina bisa menjalin hubungan lebih lanjut, dia malah tertidur. Mengetahui Akazawa yang menginap di tempat Amane, Chitose ikutan datang sebab dia juga ingin merasakan makanan buatan Shina. Merasa sangat gembira ketika memakan makanan ini. Malam harinya, Chitose mengirim foto menggemaskan Shina kepada Amane yang saking imutnya, Amane sampai tidak berkedip ketika melihatnya. Karena itulah, Akazawa mengambil foto Amane yang sedang melihat gambar itu, lalu mengirimkannya kepada Chitose. Setelah 3 hari, Akazawa dan Chitose pergi yang tentu bukan ke rumah sebab bapaknya masih marah. Setelah mereka pergi, Amane merasa sangat senang sebab Shina merawat boneka beruang pemberiannya dengan baik, di mana Shina berkata bahwa Chitose juga menunjukkan foto Amane kepadanya di mana tiba-tiba Shina menutup wajahnya dengan bantal karena saking malunya. Esok harinya, ketika pulang, tidak sengaja melihat ada seorang wanita yang sedang memarahi Shina di mana dia berkata bahwa Shina merupakan kekecewaan terbesarnya yang setelah dia lulus, maka dia tidak akan perlu menemuinya lagi. Setelah dia pergi, Amane menghampiri Shina dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Memberitahu Amane bahwa dia merupakan ibu kandungnya, di mana sejak dia lahir, ibunya selalu membencinya. Menggenggam tangan Shina dan memintanya untuk memberitahu dirinya tentang hal itu. Duduk bersama sambil bergandengan tangan. Shina memberitahu bahwa kedua orang tuanya menikah bukan karena ingin, namun karena paksaan keluarga mereka sebab akan menguntungkan. Setiap harinya, mereka menganggap rumah seperti hotel yang namun karena suatu malam, mereka berdua tidak sengaja membuat anak sehingga setelah 9 bulan, Shina kemudian lahir. Karena tidak ada yang mau mengurusnya, kedua orang tua Shina cuma mendukung secara finansial di mana sebanyak apapun pencapaian yang dia berhasil raih karena usaha kerasnya. Kedua orang tuanya tetap tidak mengakui dan menginginkan keberadaannya. Karena orang tuanya tidak pernah berada di rumah, satu-satunya orang yang dekat dengannya cuma pembantunya. Dan alasan kenapa orang tuanya tidak bercerai adalah jika itu sampai terjadi, maka salah satu dari mereka harus ada yang merawatnya sehingga
satu-satunya cara agar bisa membuang Shina dan berpisah tanpa mengurusnya adalah dengan menunggu dia lulus kuliah. Mendengar ini, tentu Amane sangat sedih sebab ternyata alasan Shina duduk sendirian waktu itu adalah saat dimana pertama kali ibunya memberitahu bahwa Shina akan dibuang. Merasa sangat kecewa dengan orang tua Shina, Amane langsung menyelimuti dan memeluknya. Menangis di pelukan Amane, dia berkata kepada Shina agar tidak kesepian lagi sebab dia ada dan akan selalu ada di sisinya. Setelah Shina merasa lega karena akhirnya bisa mengeluarkan itu semua, Amane mengajaknya berjalan keluar untuk menghirup udara segar dan melupakan semua kenangan buruknya dengan menggantinya dengan yang bahagia. Mulai esok, tahun ajaran baru akan dimulai sehingga Shina tidak sabar ingin melihat teman sekelas barunya. Esok harinya, saat masuk kelas, ternyata mereka berempat berada di kelas yang sama, di mana Shina merasa sangat senang karena bisa melihat Amane ketika di sekolah. Tidak cuma itu, Kadowaki juga berada satu kelas lagi dengan mereka yang ketika melihatnya, Amane malah teringat kenangan buruk saat masih SMP. Di rumah, karena dia terlihat murung, Shina yang khawatir bertanya apa yang terjadi, yang walau Amane mengatakan dia baik-baik saja. Namun, Shina yang tahu bahwa Amane berbohong langsung meminta Amane agar tidak sok kuat dan bisa bergantung padanya seperti apa yang Shina lakukan kemarin. Menyadari Shina yang sangat mempedulikannya, esok harinya, Amane membawakan Shina banyak boneka yang dia dapatkan di tempat arcade. Di kelas, karena akan ada pelajaran memasak, mereka disuruh untuk membentuk kelompok sehingga langsung saja Chitose mengajak Shina untuk satu kelompok bersama Amane dan Akazawa. Melihat Shina yang satu kelompok bersama Amane, tentu membuat para murid laki-laki merasa cemburu. Ketika makan siang, Kadowaki mendatangi mereka berdua dan bertanya apakah dia boleh berteman dengan mereka. Dengan senang, Akazawa langsung menerimanya, namun Amane malah mengatakan bahwa Kadowaki tidak akan mendapatkan manfaat apapun jika berteman dengannya. Walau sedikit terkejut, Kadowaki mengatakan bahwa berteman tidak harus mendapat keuntungan sebab dia hanya ingin mengenal mereka berdua lebih dekat karena sudah baik dengannya. Mendengar itu, tentu Amane langsung meminta maaf di mana sepulang ke rumah, terlihat Shina sangat iri sebab murid laki-laki seperti Kadokawa bisa dengan mudah berteman dengan Amane sementara dirinya tidak bisa melakukannya, yang padahal Shina juga ingin bergabung bersama Amane ketika di sekolah. Esok harinya, ketika pelajaran memasak, saat Shina dan Amane mau pergi mengambil bahan, terlihat ada dua orang murid yang malah bermain-main sehingga tidak sengaja menyenggol sebelahnya sampai menumpahkan sup panas yang untung Amane langsung sigap menarik Shina agar tidak terkena tumpahan itu, memastikan mereka berdua baik-baik saja. Amane pun lanjut memarahi dua bocah itu agar tidak bermain-main sebab bisa membahayakan orang di sekitar mereka. Dengan Shina yang merasa senang melihat Amane ketika melindunginya. Dua orang itu pun kemudian meminta maaf dan lanjut membereskan kekacauan ini setelah dimarahi oleh Bu Guru. Karena liburan sebentar lagi, Shina menggunakan tiket ini untuk meminta kepada Amane agar menemaninya berbelanja dan bersenang-senang selama seharian penuh. Namun sebelum itu, esok harinya, Shina mau mengajari Chitose memasak terlebih dahulu agar dia tidak membuat calon suaminya sakit-sakit saat makan masakannya nanti. Sementara dia mulai berlatih memasak bersama Shina, Amane yang merasa ngantuk langsung ketiduran, di mana bangun-bangun terlihat Shina sudah berada di sampingnya sebab ketika Shina duduk, Amane yang masih tidur malah bersandar di pundaknya. Setelah makan makanan Chitose yang ternyata sangat enak ini sebab Shina membantunya, Chitose kemudian pulang dan berterima kasih kepada Shina karena sudah mau mengajarinya. Setelah dia pergi, Shina meminta maaf karena dia menjahili Amane ketika dia tidur dengan menyentuh pipinya sebab terlihat menggemaskan. Amane mengatakan bahwa tidak apa-apa sebab dia juga suka menyentuh pipi mengemasan milik Shina. Karena mereka berdua akan pergi bersama besok, Shina bertanya apakah Amane lebih suka dia berpenampilan dewasa atau sopan seperti biasa. Berkata bahwa dia lebih suka Shina berpakaian sopan, Shina mengatakan bahwa dia akan terlihat imut besok sampai membuat Amane kagum. Esok harinya, tentunya melihat penampilan ini membuat Amane melongo, di mana sambil bergandengan tangan, mereka pergi ke kafe kucing yang saking menggemaskannya. Kucing-kucing di sini, Shina sampai tidak tega mau minum kopi ini karena terlihat sangat imut, tertawa melihat tingkah Shina yang menggemaskan. Amane memintanya untuk meminum itu sebab nanti akan mubazir. Setelah dia minum, karena terlihat semakin menggemaskan, Amane langsung memotretnya di mana mereka lanjut bermain bersama kucing.
pergi ke mall untuk berbelanja. Ketika Shina sedang mencoba pakaian, Amane yang menunggu sendirian langsung dihampiri oleh dua orang gadis yang mengajaknya main bersama, di mana Shina kemudian langsung datang lalu membawa Amane pergi sambil terlihat sedikit cemburu. Setelahnya, mereka pergi ke tempat arcade yang ketiga berhasil memenangkan boneka kucing. Shina memberikannya kepada Amane yang ketika dia berterima kasih dan mau mengelus-elus kepalanya, Kadawaki yang berada di sana merasa terkejut melihat mereka berdua yang bersama. Ketika Amane menjelaskan bahwa mereka berdua cuma tetangga yang berteman dekat, Shina meminta Kadawaki untuk tidak mengatakan hal ini kepada siapa-siapa, di mana tentunya dia akan menjaga rahasia ini sebab itu pasti akan menimbulkan kesalahpahaman besar jika sampai tersebar. Esok harinya, di tempat karaoke, Kadawaki kembali bertanya kepada Amane tentang kejadian kemarin, di mana dia menjelaskan bahwa mereka berdua cuma pergi keluar untuk bermain bersama. Dengan Akazawa yang mengatakan bahwa Shina datang setiap harinya ke tempat Amane untuk memasak makan malam, Kadawaki langsung berkata kepada Amane bahwa seorang gadis tidak akan mau menghabiskan waktu bersama seseorang jika dia tidak tertarik dengannya. Kadawaki juga menambahkan bahwa perempuan cuma akan datang ke tempat laki-laki yang membuatnya merasa nyaman ketika berada di sekitarnya. Karena itulah, Kadawaki meminta Amane untuk jujur apakah dia menyukai Shina atau tidak sebab dia tidak ingin Amane menyia-nyiakannya. Sepulang ke rumah, menyadari Shina yang menyembunyikan sesuatu, Amane langsung menanyakan apa itu. Di mana ternyata ibunya mengirim foto Amane ketika dia masih kecil dulu. Karena merasa sangat malu, Amane mencoba mengambil handphone milik Shina untuk memeriksanya, di mana dia malah tidak sengaja mendorongnya sampai di posisi ini. Ketika Shina sudah pasrah, それだけですか? それは正直悪かった。 esok harinya, Shina bertanya kepada Amane mengapa dia memutuskan hidup sendiri yang padahal beres-beres rumah saja tidak bisa. Sambil mengelus-elus kepalanya, Amane mengatakan agar Shina tidak mengkhawatirkannya sebab ini bukan karena alasan penting, yang tentu karena dia tahu bahwa Amane sedang berbohong. Shina kembali menanyakannya. Mengatakan yang sejujurnya kepada Shina, Amane menceritakan masa lalunya di mana waktu dia masih SMP, karena tumbuh di keluarga yang sangat harmonis dan dikelilingi oleh orang-orang baik, Amane tumbuh menjadi orang yang sangat polos dan bahkan terlalu baik dengan orang lain. Sampai suatu ketika, orang-orang yang dia anggap teman ternyata cuma memanfaatkannya dan bahkan mengakui hal itu di depan Amane sendiri ketika ketahuan. Karena hal itulah, Amane menjadi sangat susah untuk percaya kepada orang lain dan memilih untuk menyendiri. Bahkan, setelah dia pindah jauh dari kampung halamannya. Mendengar itu tentu membuat Shina marah dan lanjut memeluk kepala Amane, lalu mengatakan bahwa dia bisa bergantung kepadanya. Meminta Amane untuk tidak perlu menyembunyikan apa-apa lagi darinya. Itu membuat Amane terharu dan langsung memeluknya. Esok harinya di sekolah, terlihat ada dua orang gadis yang bertanya kepada Shina siapa orang yang bersamanya kemarin ketika di mall. Menjawab bahwa dia merupakan seorang teman dekat. Ketika mereka lanjut bertanya apakah Shina sedang pergi berkencan, dia menjawab bahwa dia memang pergi berkencan namun tidak berpacaran. Tapi yang pasti, orang itu merupakan salah satu orang paling berharga dalam hidupnya. Tentunya, Amane jadi tercengang ketika mendengarnya, di mana sepulang ke rumah, Shina mengatakan bahwa yang dia bilang barusan itu jujur, sebab selama hampir setahun ini, Amane merupakan orang yang paling dekat dan berharga baginya. Esok harinya, terlihat Amane sedang melamun sendiri yang ketika ditanya oleh Chitose, dia menjawab bahwa sedang mulai berolahraga akhir-akhir ini. Yang ketika melihat Shina, Amane langsung merasa grogi sampai tidak mau melihat matanya. Di rumah, karena Amane selalu mengabaikannya, Shina bertanya apa alasannya kepada Amane bahkan sampai membuatnya meminta maaf jika tidak sengaja melakukan kesalahan. Karena dia terus memaksa, Amane terpaksa jujur dan mengatakan alasan sebenarnya bahwa tadi malam dia mimpi yang aneh-aneh dengan Shina sehingga karena itulah dia merasa sangat grogi ketika melihatnya. Meminta maaf karena membuat Shina khawatir, dia malah lanjut bertanya seperti apa mimpinya sehingga itu membuat Amane jadi panik sendiri. Mengatakan bahwa hal seperti itu sangat wajar sebab namanya juga laki-laki. Amane jadi tenang sebab Shina tidak marah kepadanya. Esok harinya, di sekolah mereka melihat pengumuman tentang ujian selanjutnya sehingga sebagai persiapan, mereka datang ke tempat Amane untuk belajar bersama. Mengakhiri dengan makan malam lalu pulang. Setelah ujian, terlihat Amane berhasil mendapat peringkat ke-6 sementara seperti biasa, Shina menjadi yang pertama. Karena peringkat Amane naik drastis, Shina memberi Amane hadiah dengan membersihkan telinganya. Walau merasa malu, Amane menurut sebab dia juga kepingin menikmati momen ini sambil senyum-senyum sendiri. Ketika selesai, Shina meminta Amane untuk berbalik sebab dia akan membersihkan yang satunya. Tentunya, agar iman Amane tidak goyah,
Amane menutup matanya di mana ketika selesai, Shina lanjut mengelus-elus kepala Amane yang saking nikmatnya si dia sampai ketiduran. Bangun-bangun, ternyata Shina juga ikut ketiduran yang ketika dibangunkan, dia tidak bangun-bangun. Karena tidak ada pilihan lain, Amane membopong Shina menuju kamarnya. Selesai membaringkannya, Shina yang setengah sadar malah meminta Amane untuk tidur di sebelahnya. Karena Amane tidak mau hal aneh-aneh terjadi, dia meletakkan boneka beruang di samping Shina sebagai gantinya. Esok harinya, Amane mengembalikan kunci apartemennya di mana Shina yang malu bertanya kepada Amane apakah dia melihat foto yang dia pajang di kamarnya. Mengatakan bahwa dia cuma melihat boneka pemberiannya sebab sangat gelap. Shina merasa lega ketika mendengarnya. Esok harinya di pagi hari, tumben sekali Shina datang pagi-pagi di mana dia bertanya apakah Amane melihat perbedaan darinya. Melihat Shina yang tidak memakai celana ketatnya membuat Amane langsung malingkan wajahnya sebab itu sangat seksi. Meminta Shina agar tidak keluar rumah seperti ini sebab akan mengundang banyak musang birahi. Bertanya apakah Amane menyukai tampilannya yang seperti ini, dia memarahi Shina dan memintanya untuk hanya memperlihatkan hal seperti ini kepada orang yang dia sukai saja sebab akan berbahaya. Mengatakan bahwa dia cuma ingin melihat reaksi Amane dan akan berpakaian seperti biasa jika dia tidak menyukainya. Sambil malu-malu, Amane mengatakan bahwa Shina terlihat sangat cantik sehingga ini akan berbahaya jika keluar seperti ini. Menyadari Amane yang mengkhawatirkannya, dia pun menyetujuinya dan memakai celana ketat seperti biasanya. Sepulang sekolah, karena melihat Shina yang kerepotan, Amane dan Kadokawa membantu Shina menyelesaikan pekerjaan ini. Setelah selesai, mereka mendengar obrolan beberapa murid perempuan di luar yang mengatakan bahwa Shina selalu saja cari perhatian kepada guru dan murid-murid lain dengan menjadi orang yang sok baik. Walaupun Amane terlihat marah, namun Shina tetap tenang di mana di rumah, Amane yang masih mengingat kejadian barusan terlihat kesal. Mengatakan bahwa Amane tidak perlu khawatir sebab Shina tahu bahwa tidak semua orang di sekolah menyukainya. Menjadi orang baik sehari-harinya agar semua orang menyukainya. Shina mulai lelah sebab akhirnya ada seseorang yang menghargainya apa adanya. Mengatakan bahwa dia akan mencoba menjadi dirinya sendiri kali ini sambil memegang pipi Amane. Amane yang tidak tahan langsung memegang bibir Shina dan mengatakan bahwa lain kali jika Shina berkata seperti ini lagi, mungkin saja dia akan menciumnya. Tiba-tiba saja Shina sendiri malah mencium Amane lalu pergi dengan cepat, terkejut dan tidak percaya apa yang barusan terjadi. Esok harinya, mereka berdua terlihat malu ketika berpapasan sampai membuat Akazawa khawatir ketika melihat kelakuan mereka berdua. Bertanya kepada Amane ada kejadian apa, dia menjelaskan bahwa karena suatu hal mereka jadi menjaga jarak, di mana sepulang ke rumah, Shina datang untuk meminta maaf karena kejadian kemarin. Mengatakan bahwa Shina tidak perlu meminta maaf sebab dia sendiri yang memulainya. Esok harinya di sekolah, karena Chitose dan Akazawa tidak berada di satu tim, mereka berdua terlihat seperti ini karena tidak bisa saling menyemangati. Sepulang ke rumah, Amane bertanya tentang perlombaan yang Shina ikuti di mana ternyata mereka mengikuti acara yang sama. Esok harinya, ini merupakan hari olahraga di mana setelah Chitose selesai melakukan bagiannya, dia menghampiri Amane bahwa dirinya lah yang menyusun semua ini di mana inilah saatnya acara balapan memulung dimulai. Mengambil kartu misi, Shina meminta Amane untuk ikut dengannya sebab tugas dari kertas pertanyaan yang dia ambil adalah Amane. Bergabung dengannya sebab Amane juga mendapatkan tugas yang sama, mereka berdua lanjut berlari sampai garis finish. Ketika bergandengan tangan, terlihat para murid laki-laki pada murka semua. Sampai garis finish, Chitose langsung membacakan kartu yang diambil mereka berdua apakah menjalankan sesuai misi atau tidak. Dimulai dari Amane di mana dia harus sampai garis finish bersama orang tercantik yang dia kenal yang tentu dia berhasil. Lanjut membaca kartu yang diambil Shina. Di sana tertulis bahwa Shina harus mencapai garis finish bersama orang yang paling berharga untuknya. Dengan semua orang yang terkejut ketika mendengar itu termasuk Amane. Terlihat Shina sangat bangga ketika melihat Amane. Setelah kejadian itu, di kelas terlihat para musang birahi menghampiri Amane dan bertanya kenapa Shina mau bersama orang biasa sepertinya. Menanyakan semua pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ketika Shina masuk kelas, mereka bertanya kepada Shina apakah dia menyukai Amane, di mana tanpa ragu Shina menjawab iya. Ketika mereka berkata bahwa Amane cuma manusia biasa yang tidak ada kelebihannya, Shina mengatakan bahwa dia melihat Amane sebagai orang yang lembut, bisa bertanggung jawab, dan bahkan orang paling keren di matanya. Dengan mereka yang meminta maaf lalu pergi, sebelum pulang sekolah, terlihat Amane yang pada akhirnya sudah mematapkan diri ingin menyatakan perasaannya kepada Shina, di mana sepulang sekolah dirinya malah grogi, datang dan duduk di sebelahnya dengan tegas berkata bahwa dia sudah menjadi pengecut untuk waktu yang sangat lama karena tidak punya keberanian untuk menyatakan perasaannya. Namun,
Saat ini, Amane sudah memberanikan diri, di mana sambil memeluknya, Amane berkata bahwa dia ingin mengenal Shina lebih dekat dan menghabiskan seluruh hidupnya dengannya. Bertanya apakah Shina mau menjadi pacarnya, tanpa ragu Shina menjawab iya.